makan nasi namanya belum waduk maning. Nek durung mangan segarane durung mangan waduk. Nek durung mangan sega arane durung mangan. Lah Pak Presiden makannya nasi dasarnya dari beras dari gabah, sing nandur gabah petani. Berarti ternyata sampai presiden pun sing disodakoi, ternyata Pak Presiden dar nasi, Pak Presiden disodakoi nang petani. Tepuk tangan dulu dah. Bentar ambekan dulu saya. Nandure petani dadekno soda. Oh, inilah kenapa Kanjeng Nabi membela kita masyarakat yang pekerjaannya menjadi seorang petani. Maka yang udah jadi DPR gak usah kecewa begitu, Pak. Pak Robert kecewa banget ya Allah. Apa saya nggak nyalon jadi DPR ya? Ada di petani macul di dadira. Nggak usah bingung begitu Pak DPR. Yang udah jadi DPR, jadilah DPR yang jujur. Yang jadi kuwu, jadilah kuwu yang jujur. Yang jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Yang jadi tentara, jadilah tentara yang jujur. Jangan udah pokoknya sholat 5 waktu, ora korupsi, cukup gitu. Saya ulang. Enggak usah mau sholat tahajud Pak, biar yang sholat tahajud para kiai. Saya ngomong beneran Pak. Oke, jadi umarok, jadi pejabat, wis cukup sholat 5 waktu, sholat Jumat. Jangan orang usah mau datang puasa Senin Kemis. Ben yang puasa Senin Kemis kiai baik. Kuwu DPR sholat 5 waktu, sholat Jumat, ngelakoni dadi jujur, dadi wong sing ora gelem korupsi, wis cukup. Wih kayak gotok bae wis cukup. Makanya Baku, saya ini berulang kali dicalon-calonin jadi DPR, Pak Robert, Pak Kaji, siapa ya? Das Winto. Pak Sekcamnya datang nggak nih, Sekcam Binong? Oh ada, Pak Sekcam ya. Yang jadi sekretaris camat, ada camat comot. Kalau camat Compreng mah udah sering ketemu saya. Mana nih, datang nggak nih Mas Camat Compreng? Iya, sebelah sana ya Allah. Ketemu lagi nih Pak Camat. Kalau belum mau udah tahu modelnya saya, camanya memang begitu. Maaf ya Anu. Tenang Pak Camat Compreng, nanti amplopnya saya bagi dia. Ya Pak Camat, amplopnya saya isi nih. Selalu ada Nabi Muhammad. Saya nggak pernah kepikiran ingin terjun ke masalah partai politik. Walaupun saya ini berulang kali kemarin saya dicalonkan di DPR RI, saya nolak. Biar Pak Robert sama Kaji Daswinto sing jadi DPR. Kalau beliau jadi DPR udah pernah jabat nih, mau nyalon lagi mana? Beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payu Rabi. Puas. Sampai kemarin saya masuk survei Pak, calon kandidat Bupati Cilacap, saya ketawa sampai kepingkel-pingkel. Lebocah kencur wingi sore minyak belek lancung ragepeng. Masuk survei saya Pak, hanya gara-gara saya punya masa, punya jamaah banyak, saya dicalonkan kandidat calon Bupati Cilacap. Entah siapa yang nyalonin, tapi ternyata ada yang milih 0,25%. Saya nggak punya pikiran ingin terjun ke partai politik. Kenapa? Saya pikir begini, sebegini banyak satu lapangan desa Kihiyang kumpul hanya gara-gara kepingin ngaji ketemu dan kepingin meriksani weruh tonggos untune mumpuni. Saya yakin jenengan plus penasaran malam ini. Kenapa penasaran? Background di belakang saya adalah saya mumpuni ini seorang santri. Coba kalau saya datang sudah ada partai politik yang melekat di dalam diri saya, mungkin hari ini Anda tidak secinta malam ini kepada mumpuni. Betul?
Tapi Pak Robert nggak usah kecil hati kalau kaji daswinto. Nggak apa-apa jenengan ikut partai politik. Harus dari kalangan kita ada yang mewakili di DPR. Harus ada yang mewakili menjadi seorang umarok. Kenapa seorang pejabat harus berangkat dari seorang santri? Kalau santri cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, bahaya. Bisa jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Maka kata Syabdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah, santri itu punya 3 landasan ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, nafsu syaraf, hadis, tafsir, fikih, melotok namanya santri. Tapi yang kedua, santri harus siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh di belakang saya ini namanya alat rebana, Pak. Kita baca sholawat, nggak usah dipiringi alat rebana, udah indah namanya baca sholawat. Tapi kenapa harus diiringi alat rebana? Ini mengikuti zaman. Kita harus betul-betul balance dengan keadaan. Kalau kita sampai dikalahkan oleh budaya orang-orang barat, kita nggak punya identitas, bahaya. Maka adanya alat rebana adalah salah satu bentuk santri itu melek dengan keadaan zaman. Jangan salah, namanya santri itu banyak yang juara internasional sampai olimpiade sains. Banyak anak-anak santri dari pondok-pondok pesantren. Sebab apa? Harus siasatul mulki. Tapi ya bahaya kalau nggak ngerti bab fikih. Hanya ngerti melek keadaan zaman, cuma ngerti politik, kok sampai nggak tahu yang namanya bab fikih. Hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Halo. Halo. Saya ulang nih. Cuman ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya ngerti politik nggak mau ngerti apa itu pendidikan dasar agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Nah, aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal diuntal. Kenapa kok sampai rakus korupsi, padahal makan hanya pakai nasi, sayur tempe, sayur kangkung aja perut kenyang? Kenapa harus korupsi? Karena nggak tahu ilmu. Singapura negara secuil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina di Singapura sangat-sangat takut sama orang Melayu asli Singapura. Ada yang ditakuti, maka negaranya maju. Cina negara terpadat di dunia. Saking padatnya mampu menjalankan menjadi misi negara maju karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati, maka negaranya maju karena ada yang ditakuti. Tapi di Indonesia kenapa belum bisa jadi negara maju? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah jadi pejabat tetap korupsi. Berarti karena Indonesia Al-Quran berat diwedeni. Santri memang harus ada yang betul-betul menjadi umaro. Santri-santri kita yang di pondok pesantren sudah punya dasar ilmu ulama, harus ngerti siasatul mulki. Sebab maaf punten ini Bapak Ibu, yang namanya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk ala ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Sedangkan turunnya hidayah, ilmu yang manfaat adalah salah satunya sanad ilmu yang runtut, yang jelas. Kenapa anak kita harus mondok di pesantren? Walaupun cita-citanya jadi presiden, walaupun cita-citanya jadi gubernur, jadi polisi, jadi tentara, harus di pondok pesantren terlebih dahulu. Supaya apa? Anak sing diwedeni. Saya ulang, ada yang ditakutin. Kalau seorang santri lulus dari pesantren, ketika kelak jadi seorang DPR, korupsi, minimal kemutan sama alma mater pondok pesantrennya, minimal ingat sama gurunya. Kalau udah ingat sama gurunya, nggak mungkin dia tuh minta barang awon. Ini maaf, jangankan sekelas pejabat yang korupsi, jangankan oknum pemerintah yang pada korupsi, masyarakat dikih yang baik, wong Islam tapi ora sembayang. Anak dheweke ngerti inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Dheweke ngerti nek ora salat ora bisa manjing sorga. Tapi kenapa tetap ngaku lek
Islam ora sembayang karena orang ngerti ilmune. Kalau tahu ilmunya sholat, gak mungkin dia ninggal sholat. Pejabat ngerti korupsi niku wasariku kelalen namanya pejabat, namanya nyolong. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangannya kudu dipotong. Pejabat pun ngerti namanya nyolong niku pegawaian dosa, tapi tetap nyolong karena nggak ngerti ilmune. Nek ngerti ilmune menjadi seorang pejabat, orang mungkin nyolong. Semanten ugi wong Islam ngerti nek ora sholat ora bakal manjing sorga. Tapi kenapa esyake wong Islam ora gelem sholat? Karena orang ngerti ilmune. Nek ngerti ilmune sholat orang mungkin ninggal sholat. Nek seorang pejabat ngerti menjadi pejabat niku apa ilmune, orang mungkin korupsi karena ngerti ilmune menjadi seorang pejabat. Inilah kenapa panjenenganipun Bapak Zainuddin selaku kepala desa nyuwun idi pangestu kepada panjenengan semua. Wisatanya mantep. Ini wisata desa. Betul. Taman. Ya berarti kan tempat wisata desa juga. Tempat wisata desanya oke. Pembangunan secara mentalnya, masalah pendidikan nyuwun didukung oleh panjenengan. Masalah bangun bab materi insya Allah Pak Zainuddin ahlinya. Tapi membangun mental itu yang lebih penting. Ibarat begini, di dunia ini gak ada senjata berbahaya. Gak percaya? Tanya sama Pak Polisi sama Pak Tentara. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Anu Pak Polisi bawa pistol nggak? Bawa. Pak Tentara bawa bedil? Oh nggak bawa. Oke. Gimana? Saya tanya Pak Polisi ngapain sampai ikut campur? Nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Napa niku nuklir? Yang lagi rame di Jepang. Ternyata limbah nuklir dibuang ke laut. Gak ada senjata yang berbahaya. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku pedang. Gak ada senjata yang berbahaya. Karena yang lebih berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata kalau gak didasari iman takwa. Maka polisi tentara kudu seneng pengajian sekarang. Pak Polisi, Pak Tentara, masyarakat kudu meniteni dan menengeri. Kalau ada tentara polisi kok demen pengajian, berarti polisi dan tentara yang supel, humble. Tepuk tangan dulu buat polisi dan tentara. Soalnya polisi tentara tiap hari berkecimpung memegang yang namanya alat senjata, memegang kewenangan sebagai aparat negara. Kalau mentalnya nggak sehat, gampang dor tapi nggak tanggung jawab. Ini yang saya maksud, bahwa membangun masalah mental itu yang jadi PR kita bersama. Hari ini anak-anak kita nggak mau yang ajar jadi petani, sebab jadi petani ruwet, prihatin, kudu tekun. Maka sudah semestinya ketika ingin punya generasi yang baik, kita harus membangun mental orang tuanya terlebih dahulu dengan sehat. Sebab nopo Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa orang tua wajib memberikan warisan kepada anaknya, tapi warisannya bukan sertifikat, bukan masalah tanah, bukan berbentuk rumah ataupun mobil Pajero. Kaji Zainuddin lagi WhatsApp chattingan nama istrinya. Istrinya sebelah mana istrinya? Oh iya lagi chattingan, bener. Nggak apa-apa, lanjut aja Bu. Ngundang tapi ra ngaji. Nggak apa-apa, yang penting udah bayari gitu katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Begini Pak Bu, masalah ruat bumi. Kalau ngeruat bumi itu biasanya ada sedekah bumi ya. Di sini nyebutnya sedekah bumi apa ruat bumi? Sedekah sendiri, ruat sendiri. Oh sama aja. Oh, kalau di tempat saya ruat bumi, sedekah bumi itu biasanya bulan Muharram. Bulan Muharram malah ngepasi tanggal 10-nya. Karena ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa walau bisikit tamri, orang di tanggal 10 Muharram itu dianjurkan untuk bersodakoh walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Cuman punya kurma satu,
Kok tanggal 10 Muharram disuruh disodakohkan, yang separuh disuruh dimakan sendiri, separuhnya lagi disuruh disodakohkan. Gara-gara inilah kenapa orang Jawa kalau tanggal 10 Muharram ada ruat bumi, sedekah bumi, yaitu sedekah dengan hasil pertanian. Makanya kalau di tempat saya ruat bumi itu biasanya tanggal 10 Muharram, ngepasi pas lagi hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ternyata ini ruat buminya sinambi sedekah bumi plus ngiras irus karo ngiris, kan ngiris juga, ngiris lemper ya kan, ngiris apem, ngiris apa lagi? Ngiris bumbu, ngiris ayam, ngiris apa lagi? Tahu. Oh, ngiris bolu. Oh, snacknya isinya bolu. Alhamdulillah. Ada yang nggak kebagian snack? Makanya berangkatnya singgasi. Oh, ada. Walaupun nggak kebagian snack, tetap rezekinya yang barokah. Jauh mana sama saya? Saya Cilacap, Bu. Jangan jauh mana? Sudah. Subang, ini juga di Subang saya ngaji. Oh, Subangnya Subang kota. Oh, orang kota. Ya Allah, gayane. Salam ala Nabi Muhammad. Ngajinya ini sampai jam 2 subuh nanti. Nanti sampai Subang kota jam berapa sampai? Alhamdulillah ya. Ini ikhlas ngajinya sampai jam 2 subuh. Betulan? Estu? Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine ikhlas. Sabar buang nyekel rebana sono sing rasa sabaran ibu. Ini lagi ngemat-ngemat dingin, ini lagu apa ya kayak gue? Nggak sabaran. Tenang, sabar. Biasa ibu-ibu kayak gitu mas, di mana-mana nggak sabaran. Udah ditapu-tapu, terus disawer, mesti ngawer aku sing resek sampean. Sabar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awak lemu anake rolas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Desa Kihiyang desane berkah. Duwe kuwu ahli ibadah. Nginum jamu dicampur cengkeh. Bojone kuwu awake lemu gelange.
Saiki bojo-bojo pejabat pada pinter. Nek kaji ngaji karo mumpuni gelangnya diprotoli kabeh. Ya ora apa-apa, aman, ora gelangan ya Bu Guru. Aman alhamdulillah. Umpamane gelangan ora apa-apa Bu. Anak tanggane gelange akeh, mungkin karena celengan. Celengan. Oh, memper gelange akeh wong anake telu. Sing barep nembe kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo nang pesantren. Si nomor telune malah nembe wingi nembe lebar disunat. Pantesan bojone ku gelange akeh anu celengan. Celengan. Wong iku pikirane sing husnudon, pikirane sing apik, dene nasib apik nampek marang awake dewek. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Iya takon tok aku. Genah naben sampai lebih mantep. Anak kita nggak mau jadi petani, iyalah. Oh hidupnya serba enak zaman sekarang. Konuri Prakasa yang nggak mau. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa saya ngucap Sayyidina Ali? Karena ternyata Kanjeng Nabi sampai bilang begini. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali niku memang terkenal cerdas, tangkas di dalam mikir. Sampai Sayyidina Ali titip pesan orang tua kalau mewariskan harta kepada anak ya bagus. Tapi warisan yang terbaik orang tua kepada anak bukan sertifikat tanah, bukan berbentuk mobil Pajero, tapi sertifikat yang paling bagus buat warisan kepada anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif bijaksana supaya anak tahu posisi dan tahu penempatan. Anak sekarang sekolahnya sampai kuliah, mau ngaji bab apa baik silakan, mau ngilmu dari western budaya barat ataupun ilmu Cina monggo, ngilmu Itali silahkan dipelajari. Tapi kurang etis kalau insinyur sampai menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu memang gak sepenuhnya betul, gak sepenuhnya salah. Contoh nih, orang tua kita ngedidik anak pakai bahasa tasawuf. Nok ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengkobokonge wudun. Jebule kembar ya karo unen-unen nang Cilacap ya. Nok ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengkobokonge wudunen. Ini takut ada orang Sunda nggak tahu bahasa Jawa, saya translate pakai bahasa Indonesia. Anu neng jangan bahasa Sundanya ngedudukin naon? Neng jangan ngadiukan anggel betul ya. Ini saya anu lagi belajar pakai bahasa Sunda. Neng jangan ngadiukan anggel. Iya nek bahasa kan ada ngadiukan, ada calik, ada calik, ada duduk, ada ngadiuk. Neng jangan ngadiukan anggel, ulah neng ulah ngadiukan anggel. Soalnya kalau ngadiukan anggel maka bujur apa busur? Busur ya, bujur. Maka bujur nabi sulan. Bahasa Sundanya begitu tuh. Ya lo ngomong bahasa begitu. Neng ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunen. Itu bukan tahayul, itu bukan mitos. Ini namanya pendidikan muqtadul hal.
Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat begini nih, ini kursi, wah disiapin nama aku Zainuddin, mantep banget nih. Kursinya kayunya kayu jati, sofanya empuk dicalikin. Calikin. Saya ulang. Ngomongnya campur Sunda jadi belepotan kayak bahasa planet Mars. Kayunya kayu jati, kursinya ini sofa enak didudukin. Enak dijagongin. Maka mumpuni ngaji di kursi sofa supaya nyaman, ngajinya enak, ngajinya suwe. Politik ini kursi politik, makanya nggak saya dudukin lagi. Soalnya belum didudukin aja jenengan ngaji mintanya sampai jam 12 subuh, apalagi kalau didudukin politik nih Bu. Tapi mumpuni jagong di kursi sofa nyaman, sampean pun begitu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi, giliran kewan cacing yang suruh duduk di kursi sofa, kira-kira cacingnya cepet mati apa awet urip? Cepet mati. Wong apa? Bukan digebruk. Jangankan digebuk, jangankan dijagongi, cacing ditaruh di kursi, ini mestinya cepet mati udung gonggonane. Ya Allah, pakai tenaga dalam bener aku ceramah. Bisa-bisa nih ibu orang nyambung nemen. Saya ulang. Nih. Saya sampean duduk di kursi sofa mestinya enak. Karena apa? Memang panggonane Bu, tempatnya kita memang jagung nang kursi sofa. Jangankan di kursi sofa, jenengan duduk praktis, bokongin lemprak sikliatis. Di situ paket mau sejam punjul be sampai meneng lah pamaning kon jagung nang kursi sofa. Nyaman nggak? Nyaman, karena memang tempat kita Bu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi menungsa, giliran kewan cacing disuruh duduk di kursi sofa, jangankan digebuk, cuman ditaruh di kursi sofa aja cepet mati. Sebab apa? Bukan tempatnya, duduk panggonane kayak gue Yusartina. Gemes aku ngaji karena wong Subang kene. Oke, itu baru gambaran satu, karena masih ada yang belum paham. Saya lanjutin masalah bantal dijagongi bokong. Neng, ulang adiukan anggel. Nok, kepriura biasa bae, wong sampean diceramai murut-murut kayak kira paham kok. Gemes aku karo sampean. Ceramah kawin bang ora paham jebule nang arep dewek ora pahaman. Neng ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunan. Ini bukan mitos, ini bukan tahayul, tapi muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal memang benda, tapi bantal tempat istirahatnya kepala itu bahasa Indonesia. Bahasa halus Sundanya mastaka. Bahasa halus biasa sirah. Bahasa Kiyang sini apa? Baru pertama ini ada pengajian jamaah ngendas-ngendasna bunyi gini bener. Modele wong Kiyang bancen. Kepala, organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Kihiyang namanya kepala desa. Kepala desa, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala kepala bukan model sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata tengah malam kuwu Zainuddin kerawuhan tamu, ada yang ketok-ketok pintu jam 12 malam, bareng dibuka pintu nenang kuwu Zainuddin, maaf tamu sikile buntung.
maaf tangannya juga buntung, maaf matanya juga buta. Setelah Pak Kuwu melihat tamunya disabilitas, orang duafa, akhirnya dipersilakan masuk oleh Pak Kuwu, dikasih makanan, dikasih minuman, bahkan oleh Ku Zainuddin tamunya yang disabilitas dikasih sodakoan. Kenapa? Karena Ku Zainuddin terkenal Ku yang dermawan. Ku Zainuddin laman boten? Laman boten? Laman? Udah jajal kotak titeni meluna bayam amplop papura. Namanya ngaku kudu ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku doang gimana saya mau percaya sama kuune sampean. Maaf ya Bu ya, lo melas nemen kuune langsung pucet wajah. Tapi beda cerita. Tengah malam Ku Zainuddin kerawuhan tamu. Anak sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Ku Zainuddin sikile genep loro. Tangannya juga lengkap loro. Tapi diletakkan gulu sirai langka. Kayak-kayaknya nang Ku Zainuddin lawange langsung tutup jebret, kuune langsung lebu maring kamar, terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Ku Zainuddin sambil bilang sama istrinya, "Ayang embeb." Buku jawab, "Iya Mas Al." Aliran listrik ya. Aku nembe baru anakku ireng nemen ya Allah. Kayak kiku kihiyang. Yang ireng-ireng gak usah jenengan kecil hati, wong ireng iki pake keunggulane ku. Pertama keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet Bu. Dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Lebar kehujanan tetap ireng. Ngakurane ya Bu, ya Allah. Aku jadi nggak enak sama Ku Zainuddin bilang sama istrinya, "Ayang embeb." "Iya Mas Al." Kita musing tak buka nalawang jebule dudu menungsa gak bisa nih Pak. Langkah sirai. Sebab langkah sirai disebut bukan manusia. Lah kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Bantal memang benda, tapi bantal dapat berkahnya kepala. Akhirnya bantal pun ikut mulia. Lah kok bantal malah dijagongi bokong? Ngece enggak? Ngece namanya. Cuma orang tua kita zaman dulu susah lesanya ngucap muqtadul hal. Akhirnya cuma ngancem doang. Aja jagongi bantal nok. Nek jagongi bantal pokoknya wudunen. Berarti orang tua kita zaman dulu mendidik anak dengan begitu pakai tasawufnya, begitu ngilmunya tinggi masalah filosofi. Itu al-hilmu kata Sayyidina Ali. Yang kedua al-ngilmu, warisan orang tua kepada anak. Sedangkan menurut sarah kitab Sulamut Taufik, ngilmu dari orang tua untuk anak dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah. Saya ulang, ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah sudah bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan sholat. Ilmu ubudiyah wajib diajarkan orang tua kepada anaknya. Yang kedua, belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya kepada sang anak apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Entah anak wong sugih, entah anak wong melarat, entah anak wadon, entah anak lanang, orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyekel sap. Saya agak dibantu Bu, biar saya ngajinya semangat. Ulang kondisi cabar sapu. Orang tua wajib mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, tata cara nyuci pir, nyuci pad, nyumet kom, ngumpai bad, ngumpai caw. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawat saya dicap kasar,
dicap vulgar karena ada yang lebih vulgar ketimbang diucap. Siapa? Anak bocah, dia sudah balik, dia sudah mukallaf, membedakan mana yang benar mana yang salah, tapi nyatanya celana dalamnya esi dicucik-cucik nanang ibune. Ayo. Anak bocah kene kayak celana dalamnya esi dikumbah-kumbah nanang mamane anak. Anak ke siapa? Ini maaf, saya ceramah nggak pakai nafsu kok. Saya ceramah pakai dasar kitab. Semua yang tadi saya sampaikan itu pakai dasar semua. Termasuk tadi saya ngomong ucap ngumbai cawet, Bu. Loh, di dalam kitab itu dijelaskan ada orang tua, anaknya sudah balik, sudah bisa membedakan mana salah mana benar, sudah SMP dan SMA, maaf, celana dalamnya masih dicucikan oleh ibunya, maka artinya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai seorang tua. Niat arepan muliakna anak tapi blosokna anak ibu, Bu. Ada orang tua ngomong begini, saya ini wong sugih mumpuni, saya dari kecil saja nggak pernah nyuci baju, anaknya ya ngumbai baju kok. Sampai saya bilang sama anak saya, nok isuk sekolah sorene les, bali les ora usah nyakel sapu, langsung mapan turu bae melas kesel istirahat. Niat muliakna anak tapi blosokna anak. Maaf Bu, namanya pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi pekerjaan di dalam rumah adalah skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Anak mana sih ngucap, mumpuni aku tukang macul, nek aku tukang macul, anakku aja jadi tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku minimal kudu jadi gubernur. Bener memang melarat aja diturun-turun nak. Tapi namanya kewajiban orang tua adalah mengajarkan anak tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Niku kewajiban orang tua. Gak ada yang keprok dulu dong. Terus gede tuan datang diperintah. Mikir begitu susah, dikiranya orang susah, dikira orang mikir, dikira orang mikir. Maaf, banyak seumuran saya kurang ngefan kepada saya, Bu. Kenapa? Karena saya dikiranya itu mendiskriminasi anak. Padahal saya ceramah ini tadi, Bu, mutlak saya memperjuangkan hak anak. Artinya bahwa orang tua kepingin punya anak soleh-solehah, ya orang tuanya dulu dong yang ngajarin. Soalnya nih maaf, banyak anak-anak seusia saya kurang suka dengan model ceramah saya. Senangnya ceramahnya sing solawatan, sing lampune murup, Bu. Dan dikiranya oleh anak-anak ataupun panitia seumuran saya ya begitu. Kepinginnya solawatan lampunya dimatiin, lajeng pakai flash HP, terus yang solawatan begini ceramah 2 jam full solawatan. Insya Allah sih anak-anak sini udah pinter-pinter, tapi saya lagi belajar bagaimana saya membentuk pribadi saya. Saya juga kepingin jadi anak solehah, maka saya ngajak sama anak-anak panjenengan lewat orang tuanya terlebih dahulu. Padahal saya mutlak dari tadi ceramah belain anak zaman sekarang, cuma bocah pada kurang paham. Ya ora apa-apa lah, begitu anak-anak nih. Akhirnya fans saya rata-rata nenek-nenek karo kaki-kaki, Bu. Kalau mau apa-apa sih, tapi kaki-kakinya tadi sing ngake duit teh. Bercanda. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya mikir orang tua saya bisa ngedidik saya menjadi seperti ini. Pertanyaan dalam diri saya, apakah kelak ketika saya punya anak, saya juga bisa ngedidik anak saya seperti orang tua saya ngedidik saya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap pergantian tahun metode pendidikan itu masing-masing. Bocah 5 sifatnya 5. Kelapa setundun itu nggak kembar semua, Bapak Ibu. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Itu kelapa. Jangankan kelapa, masyarakat apalagi nih, masyarakat desa Kihian. Pilihan kepala desa pasti kemarin ada yang milih Kowo Zainuddin, mungkin ada yang memilih rivalnya. Tapi yang sudah ya udahlah,
Untuk tetangga saya juga ada kemarin suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Ya kan gak masalah kan, yang penting kan hamil sama suaminya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masalah perbedaan itu mah nomor sekian, yang terpenting kan tujuan kita adalah dalam kemaslahatan. Betul? Betul. Maka punten-punten ibu, anak juga begitu, anak 5 sifatnya 5, mental orang masing-masing. Lah orang tua zaman sekarang bingung mau ngedidik anak bagaimana caranya, dikerasin dikit aja nggak boleh anak zaman sekarang. Masalah parenting, ya Allah, bahasanya parenting zaman sekarang. Orang tua ngegentak anak gak boleh, disentak dikit katanya mentalnya anak terguncang. Padahal ibunya cuma ngasih shock attack. Apaan tuh shock attack? Anak digentak biar dia tahu LDK, latihan dasar kepemimpinan, biar nggak letoy. Digentak dikit biar punya jiwa kepemimpinan. Ibunya cuma bilang, aja kayak gue. Bocah ngejawab, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, anaknya belum mandi. Loh, bapaknya juga udah mau ke masjid, anak belum juga mandi. Bapaknya langsung nyelentik kupingnya bocah, ceter. Bocah ngejawab, ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah curhat di dalam surat, langsung berangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat betulan, Bu. Ini maaf ya, kalau bapaknya tukang macul, cita-citanya ayahnya sang anak gak boleh jadi tukang macul, minimal jadi gubernur. Apa salahnya anaknya diajak ke sawah biar anak ngerti ternyata dia sekolah dibiayai oleh tukang macul, biar dia ngerti dia sekolah sampai sarjana ternyata dari hasil jerih payah keringatnya si tukang macul. Anak zaman sekarang gak ngerti mana asahan mana arit. Mana tahu anak zaman sekarang mana gaman mana pesong, nggak tahu mana lading mana bungkal, nggak tahu anak zaman sekarang. Makanya walaupun ayah jadi gubernur, apa salahnya anak dibawa ke sawah, biar disuruh plek benang sawah nggak apa-apa, biar ngerti. Oh mopok kayak mopok, oh galeng kayak galeng, nyuk 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 sretet kesruk, nyuk 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 sretet kesruk. Keplok dulu nggak apa-apa, silakan keplok tangan. Wong mopok kan kayak gue, Bu. Nyuk 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 sretet kesruk. Apa ya jelas apa lu, saya juga anaknya orang tani. Dari kecil saya tahun 2001 kelas 1 SD umur 5 tahun saben pulang sekolah saya disuruh angon kambing sama bapak saya. Mbek saya kambing saya 40 teluk lanang kabeh, sing wadon mung aku tok. Serius. Zaman sekarang, orang zaman sekarang saya ceritanya begini, gak percaya. Kenapa? Karena melihatnya pas sekarang udah dikit agak glowing. Pas dulu saya kecil dari Pangon Wedus irengnya kayak ku Zainuddin. Kuncir satu cuma kaos kutangan berangkat saya angon kambing. Gak cuma angon kambing, di tangan saya oleh ibu saya dikasih namanya tremos es lilin. Saben pulang dari angon kambing, tangan saya ini bekas ada gagang tremos es. Yang saya tawarin es itu orang-orang di sawah. Lagi macul saya tawarin es, Pak, kerso es nopo mboten? Jawabnya begini, nong tengah sawat tawani es. Laka duit. Mana gara utang? Lah kalau bapak utangnya di sawah, nyari utangnya di mana, Pak? Kue kan anaknya Arwan, bapak saya namanya Arwan. Bapakmu bukan Arwan, umamu dorong pindah-pindah. Aku ngerti umamu tidak sarutang, sampai sekarang belum disarutang ini. Saya bersyukur saya pernah jadi pangon kambing. Bahkan saya ceramah dari kelas 3 SD jauh sebelum di Indosiar. Tahun 2014 dan 2017 jenengan lihat saya di Indosiar. Alhamdulillah
Rahmat Allah tentu SMS dari jenengan juga, lantaran dari SMS dugaan sampean saya mumpuni adalah salah satu da'iyah Indosiar yang juara 1 berulang kali di Indosiar, hanya mumpuni handai. Nggak apa-apa sesekali pamer karawang kihiyang. Jujur saja Bu, saya berpikir begini, pendidikan orang tua zaman dulu gak selalunya betul, gak selalunya salah. Bapak saya pas mulang saya ceramah, kiai saya yang ngajarin bab dalilnya, bapak saya yang bikin materi, dan saya yang menyampaikan di masyarakat. Dulu saya ceramah kelas 3 SD umur 8 tahun, saya nggak model yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak gentleman menurut saya. Dan bapak saya sudah membentuk saya dari sejak kecil, saya langsung disetelin kasetnya Allahyarham Al-Mahfulah Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi saya udah angker dari dulu, nggak yang assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena saya dari kecil udah jadi bangun kambing, dan model bapak saya membentuk saya ceramah itu dengan metodenya sekali sedikit saja salah langsung tabok. Model bapak saya ngelatih saya ceramah, pulang ceramah kok ada dalil ataupun ucapan yang salah ketika sedang ceramah, walaupun sampai rumah jam 2 subuh saya dimarahin sampai pagi. Pagi berangkat sekolah, habis pulang sekolah dimarahin lagi, sampai tuh bikontingu gue marah bapaknya pulang. Heran saya. Dan ketika ada air di meja, kan saya ngantuk kalau latihan ceramah dari Isya sampai subuh, dari Isya sampai subuh kalau latihan ceramah. Ada air di meja, siramin ke muka kalau saya ngantuk. Begitu keras bapak saya mendidik saya, tapi saya bersyukur akhirnya hari ini saya jadi jomblo tahan banting. Saya berpikir lagi, niki tentu rahmatnya Allah Bu, ridha Allah. Kalau saya dulu kecil nggak jadi pangon kambing, mungkin Allah belum tentu hari ini merahmati saya. Saya ceramah kuat 1 hari 3 kali dengan durasi ceramah rata-rata 2 jam, paling sedikit 1,5 jam. Saya baru pulang dari Sumatera Selatan, belum istirahat, langsung berangkat tadi pagi. Saya pengajian dari Cilamaya Karawang. Dari Cilamaya saya pindah ke sini. Dari sini besok pagi saya di Larangan Brebes. Sorenya di Brebes, malamnya di Brebes. Belum pulang ke rumah. Tiap hari begitu. Coba kalau saya dulu nggak dikamplengin sama bapak saya, mungkin hari ini saya nggak mampu Pak. Ceramah berdiri, belum duduk ini saya, belum minum pula saya. Saya sedang mengoptimalkan dan saya berusaha untuk mastatoktum. Saya mikir begini, saya masih muda. Kiai saya Allahyarham Al-Mahfulah Kiai Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Tukalu Prokerto, pernah pas lagi sakitnya di rumah sakit, saya jenguk ke rumah sakit. Kiai saya bilang begini, mumpuni nih abah ginjalnya kena, gara-gara rata-rata mubaligh itu habis ceramah disuruh nyicipin makanannya panitia. Jam 12:30 malam makan, ya diimbangin sholat tahajud, tapi karena harusnya perut ini istirahat, wayanya zikir, wayanya sholat qiyamul lail, tapi ternyata makan, habis itu istirahat, ginjalnya abah kena. Besok kalau kamu masih dipercaya oleh masyarakat, Allah amanai kamu ceramah, banyakin ceramahnya sambil berdiri, supaya apa? Tenaganya ini terpakai, akhirnya lemak-lemak pun ikut terbakar. Jadi kenapa dari tadi ceramah ambil olahraga sampai begini pula. Ini bukan karena centil saya Bu, ini saya sedang mengoptimalkan masa muda saya. Saya menyampaikan kepada sampean, bukan saya pamer cerita kehidupan saya, tapi saya cuma titip pesan, entah Anda orang tua baik sugi ataupun kaya, pendidikan orang tua, masalah pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi jadikan skill, keahlian, supaya anak ngerti cara minimal bertanggung jawab apa yang melekat di dalam badannya. Sampai hal sepele, maaf, celana dalam saja, ini adalah tanggung jawab seorang anak.
dia berangkat dari tempat tidurnya, dia bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam kamarnya. Niki adalah orang tua sedang mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kita. Mudah-mudahan orang tua kita dan kita semua sebagai anak bisa birrul walidain, orang tua kita diberikan sehat walafiat, diberikan anak yang soleh dan solehah, yang sudah di alam barzah mudah-mudahan diparingi padang jembar kubure, dikembangkan hisabnya, diberikan panggonan sorga. Allahumma. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Kihyang. Jadi di Kihyang itu jamnya mundur. Saya tadi naik jam 9 lebih 5 menit, sekarang udah jam 11 kurang 5, 2 jam kan? Inilah kenapa dari tadi saya bilang sama Ku Zainuddin, Ku, acaranya udah dimulai belum? Udah, Pak Sekcam udah sambutan, tinggal mumpuni. Alhamdulillah nih, hari ini bisa buat contoh dan teladan, mantep banget Ku dan kepanitianya. Tepuk dulu dong. Keren. Begini yang saya maksud, kalau ngajinya gasik, ngajinya semangat, ngajinya lama tapi nggak kerasa. Gimana ngajinya mau keras, seru pada merem kabeh kerasa. Enggak ya Bu ya, saking semangatnya jadi nggak kerasa, ternyata udah jam 11. Jadi ngapunten sangat Ku Zainuddin niki sesuai dengan arahan panjenengan. Iku bener Ku Zainuddin sesuai dengan arahan panjenengan. Saya datang ke sini alhamdulillah sesuai dengan proses dari panitia ngundang saya sampai detik hari ini saya sowan. Alhamdulillah saya hari ini tidak merasa sebagai tamu tapi merasa sebagai saudara yang lama tidak berjumpa dengan masyarakat wonten inggene Kihyang. Maka mudah-mudahan Ku Zainuddin dan seluruh kepemerintahan panitia pada malam hari ini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijauhkan dari sifat yang zalim, jadi Ku yang adil, Ku yang membawa kemakmuran, Ku yang membawa manfaat, Kau yang membawa barokah. Allahumma. Kita semua diberikan sehat walafiat, jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. 2 menit saja Ibu, nanti doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak mampu untuk memimpin doa Kiai karena ngapunten sangat, saya masih santri derek tabarukan ngala barokah. Semoga Mbak Kiai mengimami doa pengajian pada malam hari ini. Yang pertama Ku Zainuddin terima kasih telah memfasilitasi kami warga masyarakat bisa bersilaturahim. Pak Sekcam Binong terima kasih hadirnya. Bapak DPR terima kasih, Bapak Robert, Bapak Haji Daswanto terima kasih, para romo kiai, para akhinal kiram, para kiai terima kasih hadirnya, para kuwu-kuwu sekecamatan Binong juga matur manun sangat, Tanfidah Surya Enu matur manun sangat. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap cuma 2 menit saja Ibu untuk hikmat aminkan doa yang nanti akan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Semoga dari awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon jangan dulu bubar. Untuk doa nanti kita mahalul qiyam terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bapak Sekmat, Bapak Camat Congpreng, Pak Kades, Pak Ketua MUI Kecamatan Binong untuk memimpin doa. Memimpin doa. Pak Kiai Haji Lahadi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الرشيد ضربا واستبشارا وازداد القدسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa
Panti tabak purege. Sampean disiapna nang burine nyong ke kon go ngiringi nyong. Ana sholawat ora langsung ditabuh nyambut gawe. Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba bilang tak Muhammad wa Abu Bakar Siddiq khairu siddiq sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilang tak Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilang tak Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzul haya wal iman wa musyaddaka du'afa narju min fadlil maula itbi hawaijana maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wanilang tak Muhammad Iraman Ali Haidara sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad